Salam, jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sumen Medan. Hari ini Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Sebelum renungan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan membaca firman Bapa dan merenungkannya yang akan kami lakukan sebentar lagi. Pimpinlah kami dalam terang Roh Kudus Bapa yang membimbing kami untuk kepada kebenaran firman Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan jadwal liturgi leksionari harian, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 13 dan kitab Kejadian pasal 26 ayat 23 sampai dengan 25 dan kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan 4. Adapun nas yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini adalah dari Lukas 17 ayatnya yang ketiga yang dalam terjemahan baru 2 beginilah firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Adapun tema renungan singkat kita pada hari ini adalah menegur dan mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam bacaan firman kali ini memberikan peringatan keras tentang penyesatan sebagai kejahatan spiritual yang sangat serius karena berdampak terhadap iman orang lain yang membuat orang lain berdosa atau kecewa kepada Tuhan. Hukuman bagi penyesat adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan satu orang yang masih baru imannya dan yang masih lemah. Penyesatan atau menjadi sandungan adalah perbuatan membawa orang lain menyimpang dari jalan kebenaran dan menjatuhkan mereka ke dalam dosa, yakni mengalami kemunduran rohani atau memperlambat pertumbuhan iman yang menodai kesaksian gereja Kristus, yaitu merusak kekudusan jemaat. Penyesatan terjadi baik melalui doktrin maupun melalui karakter atau perilaku yang buruk. Penyesatan melalui perilaku contohnya adalah sikap perseteruan dengan sesama, karena kebencian, dendam, dan kesombongan serta kemunafikan yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam keluarga maupun komunitas. Perseteruan terjadi karena ego yang rapuh, karena kita merasa lebih baik dari orang lain, sehingga ketika orang lain berbuat di luar apa yang kita kehendaki, kita menjadi marah, benci dan dendam. Benci dan dendam inilah kemudian memantik kita untuk menghasut orang lain, sehingga terjadi kelompok pro dan kontra, menyebabkan perpecahan dalam komunitas orang percaya yang adalah tubuh Kristus. Ketika melihat perpecahan ini, orang-orang yang lemah, yakni yang rentan menjadi terjatuh dalam dosa, menjadi tawar hati, kecewa, mengalami kemunduran dan menghambat pertumbuhan imannya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menghindari perpecahan yang mengakibatkan orang lain berdosa. Caranya, kita harus lebih dulu menguji diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri di hadapan Allah, dengan berkomitmen dalam hati untuk mengampuni, dan dengan hati yang tenang dan damai, kita pun bisa menegur dalam kasih dan kebenaran, bukan dengan emosi. Dan jika ia menerima karunia pertobatan, kita wajib melepaskan pengampunan, bukan dendam, sehingga dengan teguran dan pengampunan, hubungan satu dengan lainnya terpulihkan kembali. Pengampunan ini tidak hanya sekali tetapi berkali-kali, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menegur dan mengampuni berkali-kali memang bukan yang mudah. Akan tetapi, bacaan pertama kita dari Mazmur 13 mengajarkan kepercayaan pemazmur akan kebaikan Tuhan yang memberinya mata yang bercahaya, yakni sikap untuk dapat mengambil keputusan yang jernih dan tepat. Juga dari Kejadian 26 ayatnya 23-25 kita diajarkan bagaimana Ishak yang selalu mengandalkan Tuhan
dimampukan Tuhan untuk tidak membalas orang-orang yang membencinya. Bahkan ia memaafkan dengan jamuan makan dan minum ketika mereka bertobat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, janganlah kita menjadi penyesat atau batu sandungan karena memelihara perseteruan dengan kepahitan hati, yaitu marah, benci, dan dendam, yang menyebabkan orang terjatuh dalam dosa. Marilah kita merendahkan diri, berserah kepada Tuhan Yesus, dan berdoa kepadanya, agar dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menegur dan mengampuni orang yang berdosa yang telah menerima karunia pertobatan, sehingga kekompakan, keharmonisan, dan kesatuan kita sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus menjadi saksi bagi orang lain dan dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang memberi kita keselamatan kekal bagi kemuliaan Allah. Janganlah menjadi penyesat atau batu sandungan, segera menegur dan mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa kepada kami dalam membaca dan merenungkan firman Bapa. Ajarkanlah kami Bapa agar tidak menjadi penyesat ataupun batu sandungan bagi orang lain oleh tingkah laku perilaku kami. Kiranya Bapa menguatkan kami untuk menegur dan mengampuni. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan singkat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.